Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Abadi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat menarik tentang penciptaan manusia pertama, yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam. Simak kisahnya hingga akhir. Pada suatu ketika, sebelum terciptanya manusia, alam semesta dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk dan peran. Di antara makhluk-makhluk itu, malaikat adalah yang paling patuh dan selalu bertasbih memuji kebesarannya. Mereka makhluk yang diciptakan dari cahaya, tanpa nafsu dan keinginan, hanya bertugas untuk mengabdi dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Maka para malaikat mengingat perbuatan bangsa jin yang membuat kerusakan di bumi dan khawatir jika manusia akan melakukan hal yang sama. Menurut sebagian ulama, para malaikat mengetahui demikian karena para malaikat melihat makhluk sebelum Nabi Adam diciptakan, yaitu bangsa jin. Sebelum Nabi Adam diciptakan, jin sudah ada. Jin sudah Allah ciptakan menempati bumi. Mereka hidup di bumi, lalu mereka membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah satu sama lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus satu pasukan malaikat dan mereka mengusirnya ke jazirah laut. Para malaikat berpendapat jika tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya mereka para malaikat telah beribadah kepadanya. Maka para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan bersucikan engkau." Namun dengan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Allah Maha mengetahui. Allah menciptakan Nabi Adam dan keturunannya karena ada di antara mereka yang akan menjadi nabi dan rasul, para shodiqin dan syuhada, para ulama dan orang-orang yang mengamalkan agamanya, yang mencintainya dan mengikuti para rasulnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari segenggam yang digenggamnya, dari semua tanah di muka bumi. Oleh karena itu, anak cucu Adam hadir sesuai dengan keadaan tanah tersebut. Maka di antara mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, keras, dan di antara itu ada pula yang lunak, yang jelek dan yang baik. Dalam penciptaan Nabi Adam alaihi salam terdapat keanekaragaman yang mencerminkan warna dan karakter yang nantinya akan dimiliki oleh anak keturunannya. Nabi Adam alaihi salam diciptakan dengan bentuk yang sempurna, dengan tinggi sekitar 60 hasta atau sekitar 30 meter. Tubuhnya tegap, wajahnya bercahaya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya berupa akal untuk berpikir dan berbicara. Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya. Dan kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat." Setelah tubuh Nabi Adam terbentuk sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh ke dalamnya. Ketika ruh mulai ditiupkan, maka Nabi Adam mulai hidup. Setelah menciptakan Nabi Adam alaihi salam,
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya karunia yang luar biasa, yaitu ilmu pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Menurut Ibnu Abbas, yaitu nama-nama yang biasa dikenal manusia, seperti hewan, tanah yang datar, laut, gunung, unta, keledai, dan lain sebagainya. Pengetahuan ini adalah simbol keistimewaan manusia di antara makhluk-makhluk lainnya, karena dengan ilmu inilah manusia dapat mengelola bumi dan memenuhi perannya sebagai khalifah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkan nama-nama tersebut yang tidak diketahui oleh para malaikat, dan Nabi Adam pun melakukannya dengan tepat. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kemudian diceritakan dialog antara Nabi Adam alaihissalam dengan para malaikat, sebagaimana yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tingginya 60 hasta. Kemudian dia berfirman, pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat itu, lalu dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu sebagai salammu dan salam keturunanmu. Maka Nabi Adam alaihissalam berkata, Assalamualaikum. Para malaikat menjawab, Assalamu alaika warahmatullah. Mereka menambah warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk ke surga mengikuti rupa Nabi Adam alaihissalam, dan bentuk makhluk senantiasa berkurang, semakin pendek hingga sekarang. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Maka mereka pun sujud kepada Nabi Adam. Inilah bentuk ketaatan para malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat sujud semua. Hanya satu makhluk yang tidak mau sujud ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, yaitu Iblis laknatullah. Iblis adalah salah satu bangsa jin yang telah diberi kedudukan tinggi di antara para malaikat karena ibadahnya yang luar biasa. Namun dalam hatinya tersimpan rasa sombong yang akhirnya menghancurkan dirinya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, sedangkan dia lebih mengetahui, wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud pada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Lalu iblis menjawab dengan angguhnya, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan ini adalah awal mula kehancuran iblis. Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya mengusir iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Sebelum terusir, iblis memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kesempatan untuk menggoda manusia hingga hari kiamat. Iblis berkata, demi kekuasaan kau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semua. As-Sudi menceritakan dari Abu Soleh dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas dan Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta dari beberapa orang sahabat, bahwa mereka berkata, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Maka Nabi Adam berjalan-jalan di surga sendirian tanpa ada pasangan yang dapat menenteramkannya. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun tertidur, dan ketika Nabi Adam bangun ternyata di dekat kepalanya ada seorang wanita yang sedang duduk. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Nabi Adam lalu bertanya kepadanya, siapa engkau?
Ia pun menjawab, seorang wanita. Adam bertanya, untuk apa engkau diciptakan? Lalu wanita itu menjawab, agar engkau dapat merasa tentram denganku. Lalu para malaikat bertanya kepada Nabi Adam, siapa namanya wahai Adam? Lalu Nabi Adam pun menjawab, Hawa. Malaikat pun berkata lagi, mengapa disebut Hawa? Nabi Adam pun menjawab, karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup dengan diciptakannya Siti Hawa. Kehidupan Nabi Adam di surga menjadi lebih lengkap dan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan yang tiada tara. Mereka diizinkan untuk menikmati segala sesuatu yang ada di surga, kecuali satu pohon yang dilarang untuk mereka dekati, sebagai ujian kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pohon tersebut adalah ujian pertama bagi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada mereka dan kepada seluruh umat manusia yang akan datang tentang pentingnya ketaatan kepadanya. Namun di tengah kebahagiaan mereka, iblis yang telah dilaknat menyimpan dendam. Dia bertekad untuk menyesatkan Nabi Adam dan Siti Hawa agar mereka jatuh dalam dosa dan terusir dari surga seperti dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Iblis yang licik dan penuh tipu daya mulai merencanakan siasatnya. Dia menyamar dan mendekati Nabi Adam dan Siti Hawa, mencoba mempengaruhi mereka dengan berbagai cara. Dengan penuh tipu daya, iblis pun mendatangi Nabi Adam dan Siti Hawa. Iblis berkata kepada mereka, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa? Pada awalnya, Nabi Adam dan Siti Hawa mengabaikan bujuk rayu iblis. Mereka ingat perintah Allah dan larangannya. Namun, iblis tidak menyerah. Dia terus berusaha dengan tipu daya yang halus dan cerdik. Hingga akhirnya, Nabi Adam dan Siti Hawa mulai ragu. Maka, Nabi Adam dan Siti Hawa membenarkan ucapan iblis itu karena sumpahnya. Iblis bersumpah atas nama Tuhannya, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana menurut keduanya tidak mungkin ada seseorang yang berani bersumpah secara dusta dengan nama Allah. Maka Nabi Adam dan Siti Hawa pun pergi mendatangi pohon itu dan memakan buahnya. Ketika itulah terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan. Keduanya terbuka auratnya dan telanjang karena maksiat keduanya, dan keduanya pun merasa malu dan sedih sekali. Segeralah keduanya mengambil daun-daunan untuk menutupi auratnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Kesalahan besar ini membuat Nabi Adam dan Siti Hawa sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka merasa sangat menyesal. Setelah menyadari kesalahan mereka, Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Meskipun Nabi Adam dan Siti Hawa telah bertaubat, Allah telah memberikan hukuman pada mereka dengan turun ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Diriwayatkan dari Hasan Basri yang menyebutkan, Nabi Adam alaihissalam mendarat di wilayah India, lalu Siti Hawa di Jeddah, dan iblis di Dastimaisan, beberapa mil dari kota Basrah, sedangkan ular di Absahan. Setelah bertahun-tahun terpisah,
Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa terpisah dan saling mencari selama 200 tahun. Akhirnya dipertemukan mereka di Jabal Rahmah, kawasan Padang Arafah. Mulailah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hidup di bumi, membuka lembaran perjalanan hidupnya yang baru di sana. Di bumi itu, Nabi Adam memiliki banyak keturunan. Ia mendidik dan mengajarkan mereka serta memberitahukan mereka bahwa hidup di dunia merupakan ujian dan cobaan, dan hendaklah mereka berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berwaspada terhadap tipu daya setan. Ia juga mengajak keturunannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran dan keimanan, memperingatkan mereka akan bahayanya syirik, kemaksiatan dan bahayanya menaati perintah setan sampai ia wafat. Wallahu a'lam bishawab.